Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim ibtigha'a mardhatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, segenap takmir Masjid Nurus Sa'adah, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum. Yang saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, semua dalam kondisi yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam. Ditambah nikmat kita digerakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kembali hadir dalam majlis thalabul ilmi, yang merupakan nikmat yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang khusus yang dikehendaki oleh Allah kebaikan dalam dirinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka cirinya, tandanya adalah Allah fahamkan hamba itu terhadap ilmu agama. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini tanda Allah ingin kebaikan dalam diri kita, tanda Allah ingin kebaikan dalam keluarga kita. Semoga kita diberikan istiqamah hingga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kata para ulama, kalau seorang itu ingin sampai kepada Allah, ingin menjadi orang yang dicintai Allah, kekasih Allah, maka harus melewati beberapa tangga, maqamat. Dan tangga yang pertama harus dilalui seorang hamba yang dia hendak menjadi kekasih Allah adalah tangga ilmu. Tangga ilmu, karena Allah tidak akan mengangkat kekasihnya dari orang yang tidak tahu, orang yang jahil. Mengapa demikian? Karena dengan ilmu wabihi yu'rafu haqqullah, dengan ilmu itu seorang hamba akan tahu apa hak-hak Allah yang harus dia kerjakan. Baik hak Allah yang langsung berhubungan dengan Allah, yang disebut dengan ibadah mahdhah, atau hak Allah yang berhubungan dengan hak anak Adam, sesama manusia. Jadi semangat tok itu belum cukup, harus semangat yang disertai dengan keilmuan. Pernah suatu ketika di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada sahabat Nabi ketika perang terluka, bagian kepalanya terluka. Karena terluka, maka tidak mampu untuk menggunakan air.
tiba-tiba malam harinya itu apesnya itu asabahu junub ihtilam. Sedangkan orang junub kalau dia mau sholat wajib mandi. Nah, ini gimana ini? Kondisi sakit, berdarah, kena air membahayakan, terus wajib mandi. Maka beliau tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, ini gimana saya nih? Saya mau sholat subuh, tapi kondisinya seperti ini. Kata sahabat-sahabat yang lain, loh namanya sholat ya harus mandi. Junub harus mandi. Semangat, wajib mandi. Karena waktu itu belum tahu tentang kebolehan tayamum. Maka begitu beliau ini mandi langsung meninggal dunia. Ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah, apa yang beliau sampaikan? Oh Masya Allah ini syahid. Bukan begitu. Rasul bersabda, itu yang bunuh dia, yang ngasih fatwa itu. Yang ngasih fatwa itu yang bunuh dia. Bukankah obatnya tidak tahu adalah bertanya? Jadi Nabi menyuruh apa? Untuk mencari ilmu dengan bertanya. Misalnya ada orang punya keyakinan bulan Ramadan sedang sakit. Kata dokter, Pak, Bapak ini kalau puasa bisa bahaya, bahkan membahayakan jiwa. Tapi karena ini orang semangat, enggak Ustaz, saya yakin sama Allah. Pokoknya saya harus puasa. Nah, begitu puasa dia meninggal dunia. Kira-kira ini orang husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ayo. Secara hukum enggak boleh ya, haram. Dalam kondisi seperti itu dia puasa itu haram hukumnya. Haram. Sehingga justru bukan berpahala, malah berdosa. Su'ul khatimah. Kenapa? Perintah Allah, wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Bukan waktu itu puasanya, nanti. Puasanya ketika sudah sembuh. Contoh lagi ini yang sering kita lupa. Ada orang punya hutang. Hutangnya sudah jatuh tempo. Kewajibannya mestinya apa? Bayar hutang. Saya nggak mau bayar hutang lah, nanti saya tunda aja. Saya mau umroh dulu. Uangnya mau dipakai umroh. Maka dia safar berangkat umroh dengan uang itu. Padahal semestinya itu untuk bayar hutang. Tanpa seizin piutangnya dia berangkat umroh. Ini safarnya bukan safar taat, tapi safarnya safar maksiyah. Kenapa maksiyah? Karena bagi orang yang punya hutang tidak boleh dia bepergian apalagi jauh tanpa seizin piutangnya. Nanti piutangnya minta utang ke siapa? Oh dia pergi. Ini haram. Jadi kelihatannya itu taat, safarnya itu ibadah, karena dikerjakan dengan tanpa ilmu tadi, maka menjadi safar yang maksiyah. Safar yang maksiyah tidak boleh bagi dia mengambil rukhsah. Enggak boleh jamak, enggak boleh qashar. Kalau Ramadan wajib puasa dan seterusnya. Dan naudzubillah kalau meninggal dunia dalam kondisi safar yang maksiyah tadi itu, safar yang maksiat, itu meninggalnya dalam kondisi maksiat, kondisi su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Walaupun itu ibadah kelihatannya, tapi dia bermaksiat. Kenapa? Dia safar tanpa izin piutangnya. Makanya ini penting, ada semangat tok itu tidak cukup, harus dengan landasan ilmu agama. Oleh karenanya Allah hadirkan kita dalam majlis ilmu agama yang Nabi kita bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Qila ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Qala majalisul ilmi. Nabi bersabda, "Wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga, nikmati itu tamannya, nikmatilah itu hidangannya." Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa taman-taman surga itu? Kok di dunia tapi ada taman-taman surga?" Maka Rasulullah bersabda, taman surga adalah majalisul ilmi,
majelis-majelis ilmu agama. Nah, mudah-mudahan hadirnya kita di sini membuat kita Allah berikan kemudahan sehingga Allah mudahkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita kepada keluarga beliau, para sahabatnya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti jejak langkah beliau dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini pas bulan Maulid ya, bulan Rabiul Awal, yaitu bulan yang istimewa. Padahal bukan bulan Hurum. Kenapa istimewa? Karena di bulan ini banyak kejadian. Bulan ini lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini Nabi kita diutus oleh Allah untuk berdakwah, mendapatkan wahyu dari Allah. Bulan ini Nabi kita dipanggil untuk Isra wal Mi'raj, dan bulan ini Allah wafatkan beliau di hari Senin, bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan keistimewaan bulan ini Allah berikan kepada kita taufik sehingga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para guru yang saya muliakan, ini pekan yang lalu bulan yang lalu kita sudah bahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan thaharah atau bersuci ya. Dan ini hal yang sangat penting karena thaharah ini kelihatannya sepele, tapi ini menjadi barometer sah atau tidaknya ibadah kita. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua makam, dua kuburan. Beliau bersabda, dua orang di sini sedang disiksa dengan dosa yang kelihatannya dianggap remeh, dianggap tidak besar, tapi itu bahaya. Yang pertama, tidak hati-hati ketika beristinja, tidak istibra ketika istinja. Kalau kita istinjanya tidak benar, sehingga pakaian kita atau badan kita ada najisnya, sudah otomatis sholat kita tidak sah. Nah, yang kedua, dia disiksa karena an-namam, suka adu-adu atau adu domba ya. Ini dua hal yang membahayakan. Baik, pada bulan yang lalu kita sudah bahas bahwa thaharah atau bersuci itu ada 4 wasail, 4 perantara atau alat yang dapat dipakai untuk bersuci dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama apa? Air ya. Air jelas sudah kita bahas jenis-jenis air. Ada air yang tahirun mutahhirun, suci dan bisa mensucikan. Ada air yang tahirun ghairu mutahhir, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ada air yang tahirun, suci dan mensucikan tapi makruh digunakan ya, musyammas, air yang panas, sangat dipanaskan di terik matahari. Yang keempat, ada air yang najis atau mutanajis, air yang najis atau terkena najis. Baik, sudah kita bahas minggu yang lalu. Kemudian yang itu alat yang air ya. Yang kedua, alat yang dipakai untuk istinja adalah batu ya. Dan kemarin sudah kita bahas, batu ini enggak mesti batu kerikil, enggak. Ada beberapa hal yang dia memenuhi kriteria seperti batu istinja. Yang penting ada 4 hal. 1, kullu qali'in, setiap benda yang bisa membersihkan. Yang kedua, jamidin, bendanya padat, bukan minyak ya, tisu itu padat. Yang ketiga, tahirin, suci, bukan kotoran sapi yang sudah mengeras sebagai istinja, bukan ya. Yang keempat, ghairi muhtaramin, tidak dimuliakan. Jadi enggak boleh istinja dengan benda-benda yang dimuliakan, termasuk dimuliakan adalah makanan. Pakai roti itu enggak boleh buat cawi, buat istinja enggak boleh ya. Kemudian yang ketiga, alat untuk bersuci ya, setelah air, batu itu istinja, kemudian debu ya. Debu ini dipakai untuk menghilangkan najis khusus.
Di antaranya untuk menghilangkan najisnya anjing maupun babi ya. Pernah Rasulullah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Sucinya wadah kalian yang dijilat anjing itu dengan 7 kali dibasuh, satu di antaranya adalah dengan debu, dengan tanah itu. Itu perintah Nabi dan hadisnya sahih. Jadi debu itu dipakai untuk menghilangkan hadisnya anjing. Debu juga dipakai ketika kita tidak menemukan air atau ada air tapi kita sedang sakit, yaitu dengan tayamum. Ini dengan menggunakan debu. Nanti kita akan bahas pada babnya. Pernah saya ditanya oleh teman, dia tinggal di Jepang. Ustadz, ini gimana? Saya tinggal di Jepang. Biasanya itu restoran itu kalau masak itu macam-macam yang dimasak. Ada babinya, ada ayam gorengnya, ya kan? Ini kalau sudah dipakai untuk masak anjing, babi, apa enggak najis itu? Wajannya itu apa enggak najis? Kalau nyucinya 7 kali pakai debu kan, siapa yang mau kayak gitu? Oh, ini orang non muslim. Itu ada pendapat mazhab Hanafi itu tidak harus 7 kali dengan air, cukup 3 kali tanpa debu. Disiram 3 kali tanpa debu sudah cukup. Itu mazhab Hanafi buat solusi. Loh Ustaz, kan tadi hadisnya sahih. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalb sab'a marratin ihdahunna bit-turab. Sucinya wadah kalian jika dijilat oleh anjing harus dengan dibasuh 7 kali, diantaranya dengan debu. Ini kan sahih, riwayat Abu Hurairah. Pertanyaannya, kenapa madhab Hanafi kok tidak menggunakan hadis ini? Ini kembali ke usul fikih. Usul fikih ini menarik ini. Jadi madhab Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i itu beliau sudah menulis kitab usul fikih namanya Ar-Risalah. Sehingga para pengikut beliau itu kalau mengambil hukum dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, Ijma', Qiyas, sudah ada pedomannya. Ini kitabnya usul fikih ini. Sudah ada metodologinya. Nah, mazhab Hanafi tidak. Mazhab Hanafi itu Imam Abu Hanifah tidak meninggalkan kitab usul fikih. Beliau hanya meninggalkan kitab fikih. Nah, sehingga para murid-muridnya itu berusaha memahami bagaimana sih metodologi Imam Abu Hanifah dalam mengambil hukum dari sumbernya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas dan seterusnya. Nah, setelah dilihat dalam kitab fikihnya Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwa najisnya anjing itu cukup dicuci 3 kali tanpa debu. Maka padahal ada hadis tadi. Akhirnya mereka dicek. Oh ternyata perawi hadis ini Imam Abu Hanifah itu ketika ada anjing menjilat wadah tidak mengamalkan hadis tadi. Perawinya hanya beliau ada najis anjing itu cukup cuci 3 kali tanpa debu. Sehingga mereka punya kaidah, idza khalafa amalur rawi bima rawah fal ibrah bi amalir rawi. Kalau perbuatan perawi hadis menyelisihi hadis yang diriwayatkan, itu yang diambil sebagai hukum perbuatan perawinya, bukan hadisnya. Kenapa begitu? Kata mereka, karena perawi hadis ini nggak mungkin menyelisihi hadis kecuali belum mengetahui ada sesuatu ini. Bisa dihapus, mansukh, ya kan? Bisa lagi atau ada hal yang lain Nabi sudah menghapus hukumnya atau bagaimana begitu. Sehingga mereka mengambil perbuatan perawinya. Karena nggak mungkin perawi menyelisihi yang diriwayatkan. Nah,
Kalau mazhab Syafi'i itu kan perawi hadis Abu Hurairah itu mengamalkan ketika ada anjing menjilat wadah cukup cuci 3 kali. Ini ijtihadnya beliau. Tapi yang diambil, kita ambil hadisnya. Kenapa? Karena hadis itu kan dari Rasulullah, maksum dan tidak mungkin salah. Nah, kalau ijtihad itu mungkin benar mungkin salah, sehingga yang diambil hadisnya, wajib cuci 7 kali dengan debu. Tapi ala kulli hal ini solusi ya. Jadi ulama itu beda pendapat, itu solusi, sehingga di daerah-daerah yang non muslimnya lebih banyak, mereka cukup dengan dicuci 3 kali dengan tanpa debu. Baik, itu tanah ya. Yang keempat adalah batu untuk istinja. Ini alat yang keempat untuk bersuci adalah tadi ya, batu untuk istinja itu air, batu untuk istinja, kemudian debu. Yang terakhir adalah ad-dibag, adalah alat untuk menyamak. Ini kulit bangkai ya. Kulit bangkai itu bangkai ular, bangkai buaya itu bisa disucikan dengan cara disamak. Kadang dibuat ikat pinggang, dibuat sabuk ya, kadang-kadang udah kita bahas ya apa itu definisi bangkai. Itu bisa walaupun haram dimakan tapi kulitnya bisa disucikan dengan disamak. Rasulullah bersabda, ayyuma ihabin dubigo faqad tahura. Kulit apapun hewan bangkai yang disamak maka dia menjadi suci, sehingga bisa digunakan untuk sholat, untuk sajadah dan lain sebagainya. Walaupun suci tapi nggak boleh dimakan ya, bangkai soalnya bangkai. Jadi disamak itu suci, bisa dipakai untuk sajadah, untuk pakaian, tapi nggak boleh dimakan. Dia haram walaupun menjadi suci. Jelas ya? Itu tentang alat untuk bersuci. Itu wasail atau alat. Sedangkan sekarang kita akan bahas mengenai maqasid. Tujuan 4 alat tadi, air, debu, batu istinja, kemudian alat untuk menyamak, itu dipakai untuk apa dalam bersuci? Ini ada maqasid, tujuannya. Dipakai untuk 1 wudu, yang kedua al-ghuslu, mandi, yang ketiga at-tayammum, untuk tayammum, yang keempat untuk menghilangkan najis ya, menghilangkan najis. Baik, sebelum kita masuk ke wudu, ini ada masukan, kita akan belajar tentang adab ya. Karena agama ini tidak hanya fikih, tapi juga fikih dengan adab atau akhlak. Contohnya ini, misalnya saya sholat, secara fikih cukup saya itu pakai sarung saja. Yang penting antara pusar sampai lutut sudah tertutup, kan begitu. Tapi secara norma akhlak itu saya mungkin dianggap orang gila kalau saya sholat di sini pakai seperti itu, kan begitu. Jadi fikih itu ada dengan adab atau dengan akhlak. Baik, sebelum masuk ke wudu, saya akan baca, ini ada kitab bagus, ini kitabnya Imam Nawawi Al-Bantani, Maraqil Ubudiyah, mensyarahi kitabnya Al-Imam Al-Ghazali, namanya Bidayatul Hidayah. Ini adab mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dibahas di sini. Ini kitab luar biasa. Baik, saya akan masuk ke bab adab dukhulul khala, adab kita masuk kamar mandi dulu. Kata beliau, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin la anqal. Apa adab ketika kita itu masuk kamar mandi? Pertama, kata beliau, fa idza qasadta baital ma, kalau kita ingin masuk kamar mandi, masuk tempat untuk buang hajat, mau kencing, mau buang air besar, faqaddim fit dukhul rijlakal yusra. Sebelum masuk kita harus siap-siap. Yang kita masukkan terlebih dahulu adalah kaki sebelah kiri. Ustadz, mohon maaf, ini kaki saya yang kiri nggak ada, saya sakit, pakai tongkat, ya. Jadi kakinya yang sebelah kanan, sama tongkat. Nah, kalau tongkat itu menggantikan kaki sebelah kiri, itu tongkat dulu, baru kakinya. Ya, seperti itu. Jadi di sini kaki atau gantinya. Wa fil khuruji, adapun ketika keluar kamar mandi, rijlakal yumna, dahulukan kaki sebelah kanan.
Kata para ulama, ini dikiaskan, kata beliau, dikiaskan kullu ma laisa syarifan. Kalau kita masuk ke tempat yang kotor juga sama. Masuk kandang kambing banyak kotorannya, misalnya begitu, sama. Yang didahulukan kaki sebelah kiri. Begitu keluar itu kaki sebelah kanan. Ini mau ke tempat kotor yang kedua, bagaimana? Masuk kandang kambing, keluar dari kandang kambing, masuk kandang ayam, sama-sama kotor gitu kan. Ini kata beliau sama, didahulukan yang sebelah kiri. Pokoknya ke tempat yang kotor sebelah kiri. Ke tempat yang bersih, masuk masjid, masuk rumah, masuk ya, ini kaki sebelah kanan. Kemudian wala tastashib, kata beliau, kalau masuk ke kamar mandi, ke Baitul Khala jamban tadi, jangan membawa sesuatu alaihi ismullah yang ditulis di dalamnya nama Allah. Jadi kata ada kopiah, ada bismillahnya, itu lepas dulu. Ada baju juga sama. Jangan membawa sesuatu yang ditulis nama Allah atau nama Rasulnya. Bahkan kata Imam Nawawi di sini, wa in kutiba biqalamin hindi, walaupun ditulis bukan pakai bahasa Arab kalau beliau di sini. Jadi kita untuk memuliakan yang Allah muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Jadi memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, itu tanda takwa tanda takwa di dalam hati. Pernah dulu itu ada seorang preman itu Allah angkat beliau jadi kekasihnya gara-gara suatu ketika beliau jalan, lihat ada lafaz bismillahirrahmanirrahim di bawah. Kemudian sama beliau, oh ini kok ada tulisan nama Allah di bawah. Diambil sama beliau, dikasih minyak wangi, dibersihkan, taruh atas. Allah buka hatinya untuk bertaubat sampai menjadi kekasihnya. Gara-gara apa? Menjaga tadi adab tadi itu. Maka di sini kata beliau, kata Imam Al-Ghazali, kalau masuk kamar mandi jangan membawa sesuatu yang ditulis nama Allah di dalamnya atau nama Rasulnya. Wa hamluhu, membawanya hukumnya makruh. Kemudian wala tadkhul, dan janganlah engkau masuk kamar mandi hasr ra'si, dalam kondisi tidak memakai tutup kepala. Ini kadang kita lupa ini. Ini tutup kepala ini. Dulu saya waktu di Yaman, di Hadramaut itu punya guru Quran. Beliau yang punya senat Quran. Itu kalau ada muridnya masuk kamar mandi enggak pakai topi, enggak pakai kopiah itu, dipanggil, ambil kopiahnya. Kenapa saya? Itu yang buat kamu hafalannya lambat tuh ya, kayak gitu itu. Masuk kamar mandi nggak pakai kopiah, dikencingin sama setan, kata beliau begitu. Jadi apa? Ini ada adabnya, diantaranya apa? Untuk kalau di sini kata Imam Nawawi, lil amni min adzal jin, supaya aman dari gangguan jin. Jadi pakai tutup kepala. Jadi adabnya begitu. Wala hafiyal qadamain, dan jangan nyeker. Kalau bisa ada sendal khusus untuk di kamar mandi. Ini menjaga najis ya. Jadi pakai topi, pakai sendal untuk ketika masuk kamar mandi. Nah, kemudian ketika masuk jangan lupa berdoa. Ini kamar mandi, ini WC, tempatnya setan. Maka kita baca doa terlebih dahulu agar Allah jaga kita dari gangguan setan. Apa doanya? Banyak, diantaranya bismillah, a'udzubillahi minarrijsi an-najis al-khabith al-mukhbis asyaitonir rajim. Kalau kita biasanya apa Pak doanya Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Minimalnya doa begitu. Jangan sampai kita lupa doa. Kadang-kadang kalau kita lupa doa nanti diganggu sama setannya di situ ya. Wa indal khuruji, dan ketika keluar kamar mandi itu doanya bagaimana? Ghufranak alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa afani. Ghufranak,
Saya minta ampun kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yaitu zat adhaba, yang menghilangkan anni, dariku, al adza, itu hal-hal yang mengganggu, kotoran, kencing ya. Wa afani, dan menyehatkan aku. Jadi ini doa yang sangat penting. Mengapa Nabi ketika keluar kamar mandi kok beliau membaca ghufranak, minta ampun kepada Allah, dan sunnah diulang 2-3 kali. Ini kata para ulama, hikmahnya Nabi itu setiap saat beliau itu lisannya berzikir. Pas di kamar mandi itu lisan nggak bisa berzikir di kamar mandi. Maka beliau minta ampun kepada Allah karena tadi tidak berzikir dan dengan lisan. Walaupun dalam hati selalu berzikir. Dan zikir yang paling utama ketika di kamar mandi apa zikirnya? Kita merasa tadi bersyukur pada Allah bahwa Allah keluarkan perkara yang seandainya nggak keluar itu mengganggu kita. Kencing, buang air besar, seandainya mampet itu loh, itu bisa, ya kan, kita nggak bisa tenang hidupnya itu, bahkan bisa nyawa kita terancam. Makanya itu yang kita renungkan. Dan Allah menjaga agar yang keluar itu jangan sampai hal-hal yang bermanfaat. Darah nggak ikut keluar, yang keluar hanya kotoran. Ini adalah suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Merenungi nikmat itu adalah zikir yang paling besar ketika di kamar mandi. Bukan dengan lisan, karena nggak boleh ya dengan lisan. Kemudian sebelumnya ini wa yambaghi an ta'udda an-nabla qabla qadha'il hajah. Ini kemarin ya. Sebaiknya sebelum kita masuk kamar mandi, masuk WC, itu menyiapkan alat untuk bersuci terlebih dahulu. Di antaranya apa? An-nabl, yaitu batu ya, batu tadi. Rasulullah bersabda, ittaqu al-mala'in wa a'iddu an-nabla. Takutlah kamu al-mala'in, tempat-tempat orang melaknat. Contohnya apa? Kita buang hajat di tengah jalan misalnya. Itu orang lewat bau pesing, wah melaknat. Sopo sing nguyuh nang kene ya. Kita dilaknat. Diumpati orang, didoakan jelek bahkan naudzubillah, jangan sampai. Kemudian jadi jangan sampai sabda Nabi, takutlah engkau tempat-tempat orang melaknat. Jangan sampai kita buang hajat yang membuat orang itu terganggu sehingga melaknat kita. Kemudian wa a'iddu an-nabla, sabda Nabi, siapkanlah batu istinja sebelum engkau masuk tempat buang hajat. Jadi batu untuk istinja. Dan memang sunnahnya itu dikumpulkan, antara batu dengan air dikumpulkan. Sunnahnya begitu. Kemarin kita bahas ya, ketika turun ayat fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Itu ayat ini turun tentang para penduduk di Masjid Quba. Para sahabat yang tinggal di Masjid Quba ini, mereka adalah orang-orang yang suka bersuci. Sama Nabi ditanya, kenapa kok kalian turun ayat ini, Allah puji kalian, itu apa sebabnya? Kata mereka, kami biasa bersuci dengan batu, kemudian setelah itu dibilas pakai air. Jadi pakai batu terlebih dahulu, kemudian pakai air. Kalau batu saja cukup ya, kemarin kita bahas ya. Yang penting paling enggak batu yang punya 3 sisi atau 3 batu, itu sudah cukup. Ya, tapi kalau dibilas lagi dengan air, ini semakin sempurna. Dan Allah puji ahli Quba karena mereka mengerjakan hal tersebut. Mereka istinja dengan batu terlebih dahulu, kemudian dibilas dengan air. Baik. Berikutnya ini sunnah ketika kita istinja, wala wa alla tastanji bil ma' fi mawdhi'i qadha'il hajah. Sebaiknya kita kalau istinja dengan air jangan di tempat buang hajat. Ini kalau misalnya nih, mohon maaf, ini kita sedang camping, naik pegunungan apa? Pegunungan Selamat misalnya. Ya.
Itu kalau buang hajat, apalagi di tanah lapang, itu sebaiknya satu, mencari tempat, ini kalau nggak ada WC ya, cari tempat yang tidak tampak orang, pakai satir. Yang kedua, ini kalau kita beristinja di tempat tanah yang sekiranya tidak nyiprat, nggak nyiprat, yang kena. Jadi tanah yang gembur begitu. Kadang-kadang kalau itu tanah yang keras itu bisa nyiprat. Berikutnya diusahakan itu kita mencari satir tadi, satir, dan jangan sampai kelihatan orang. Kemudian setelah istinja ini sunnah untuk istibro. Apa itu istibro? Tanah nuh ya, berdehem. Jadi kalau bahasanya itu supaya yang keluar itu tuntas. Jangan sampai nanti ketika kencing kemudian pas kita pakai celana ada lagi yang keluar begitu. Jadi namanya istibro. Istibro itu bisa dengan berdehem, kemudian dengan di pelurut itu namanya dengan istibro. Baik, matur nuwun. Ya, ini di sini sunnah untuk apa? Istibro. Jazakumullah khair. Ya. Bagaimana itu istibro? Mohon maaf, seperti ini. Seandainya ini kemaluan, itu di pelurut dari jalan belakang itu ditekan ke depan. Kemudian didehemkan kadang-kadang. Dan ini setiap orang beda-beda. Ada orang itu cukup dengan seperti itu. Bahkan ada orang itu yang dia harus dengan jongkok berdiri sampai kencingnya tuntas. Ini tujuan begitu. Dan ini hukumnya sunnah kalau kita itu tanpa istibro sudah bisa tuntas. Tapi kalau kita tahu dengan tanpa istibro itu masih ada kencingnya, maka ini hukumnya wajib. Kadang-kadang kita sudah kencing, pas pakai celana, jongkok, keluar lagi. Ya kan? Nah, itu berarti hukumnya istibro ini jadi wajib. Baik. Kemudian kalau kita sedang tadi naik gunung itu cari tempat yang jauh dari penglihatan manusia. Supaya apa? Orang enggak melihat dan enggak mendengar apa yang keluar suara atau mencium bau dari yang keluar. Ini sebaiknya seperti itu. Makanya zaman dahulu itu tempat buang hajat itu namanya Baitul Khola, tempat bersepi. Khola itu kata kholwah, bersepi-sepi gitu. Makanya namanya Baitul Khola, tempat bersepi. Kenapa? Orang kalau buang hajat itu mesti di tempat yang jauh dari orang, bukan tempat yang ramai. Nah, kemudian wala takshif aurataka qabla al-intiha ila maudhi'il julus. Ini sunnahnya kalau kita istinja jangan membuka aurat sebelum sampai ke tempat duduk. Ini begini. Mohon maaf. Jadi kadang-kadang kan kita kalau sebagian santri itu kan pakai sarung nggak pakai celana. Begitu masuk orang ini bluk gitu. Itu enggak sunnah itu. Tapi pelan-pelan, dibuka pelan-pelan. Jadi tetap malu sama Allah. Jadi pelan-pelan dan duduknya begini. Ini kaki kiri jadi tumpuan. Kanannya tegak. Jadi begini, ya seperti ini. Ini duduknya ketika istinja. Ya. Dan usahakan nih, jangan kencing berdiri. Ustadz, kan ada hadisnya, Nabi pernah kencing berdiri. Betul ya? Betul ya? Betul. Ini kata para ulama. Karena ada hadis yang lain. Sayyidah Aisyah itu mengatakan Nabi nggak pernah kencing berdiri. Nah, ini Nabi kencing berdiri. Ini kata Imam Nawawi ada 3 kemungkinan. Pertama, beliau waktu itu dalam kondisi sakit sehingga tidak mungkin untuk duduk. Yang kedua, itu hadis itu Nabi mendatangi tempat buang sampah di satu kampung karena nggak ada tempat untuk istinja. Nah, itu tempat kotor, penuh dengan najis, sehingga nggak bisa untuk duduk jongkok, maka beliau berdiri. Ada yang ketiga, beliau waktu itu berbuat seperti itu karena untuk mengobati sakit pinggang. Karena di bangsa Arab waktu itu sakit pinggang itu
diobatinya dengan cara kencing berdiri itu. Makanya itu ada 3 kemungkinan. Tapi dalam kondisi yang lain-lain itu Rasulullah itu selalu duduk. Ini ada tiga ihtimal, 3 penafsiran ulama kenapa Rasulullah itu kencing dengan berdiri sekali itu. Baik. Ketika buang hajat ini berikutnya wala tastaqbil asyamsa walal qamar. Jangan menghadap ke arah matahari dan juga rembulan. Ya. Wala tastaqbil al-qiblah. Mohon maaf ini ya, ada lagi anak-anak muda naik gunung lihat sunrise gitu kan, sambil kencing ngadepnya ke arah matahari. Lah ini enggak boleh. Bahkan bisa haram. Dan juga wala tastaqbil al-qiblah. Jangan menghadap ke arah kiblat. Ini ada hadisnya. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbil al-qiblah, fala tastaqbilu al-qiblata wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Kalau kalian masuk tempat buang hajat, maka jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan membelakanginya. Akan tapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ini zaman dahulu. Makanya memahami hadis juga kadang-kadang perlu ilmu geografi ya. Karena waktu itu memang Madinah itu posisinya itu sebelah utaranya Ka'bah, Mekah. Sehingga kalau menghadap ke selatan menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau kita sekarang menghadap ke timur malah menghadap ke arah ke barat malah menghadap ke arah Ka'bah kan begitu, kiblat. Makanya kalau kita buang hajat itu menghadapnya ke arah selatan atau ke arah utara, jangan ke arah barat atau ke arah timur. Dan ini juga penting. Ustadz, bagaimana kalau sudah ada kamar mandi wis kadung menghadap ke arah barat gitu kan? Nah, kalau tempatnya sudah disediakan, ini kata para ulama, ini khilaful aula. Ini khilaful aula, tidak utama, artinya ya kurang afdol. Jadi ya paling maksimal makruh. Tapi kalau di tempat tanah lapang itu hukumnya haram. Langsung jadi menuju ke kiblat itu. Tapi kalau di tempat-tempat yang tadi ya khilaful aula. Maka sebaiknya kalau kita membuat kamar mandi, membuat jamban atau WC itu menghadapnya ke arah selatan utara gitu. Jangan menghadap ke arah kiblat. Baik. Kemudian wala tajlis fi mutahadditsin nas. Usahakan kalau buang hajat jangan sampai tadi di tempat-tempat yang orang itu melaknat, tempat nongkrong orang ya, dikencingin ya, orang melaknat ya. Di terminal orang lagi nunggu bis, bau kencing ya, ini kan ini nggak punya akhlak namanya, nggak pakai adab ini. Rasulullah ini kan nanti kan orang melaknat, mendoakan buruk, dan doa orang yang teraniaya kan dia terganggu ini, teraniaya itu mustajabah. Nah, ini semoga yang kencing ini sakit perut, wah bahaya ini bahaya ini. Jadi jangan sampai kencing tempat-tempat yang kayak gitu. Tapi ini ada ini menarik ini. Kata Imam Nawawi, Ustaz, ini ada tempat maksiat, tempat sabung ayam sama judi. Ini kalau nggak saya kencingin nggak pergi orangnya. Boleh apa enggak ini? Ini saya kencingin supaya menghilangkan maksiat itu gitu. Ini kata beliau begini, ini menarik ini. Ini dzalika istama'u li amrin mubah. Ini enggak boleh dikencingin atau kita buang air besar kalau itu mereka berkumpul untuk hal yang mubah, Wa illa kalau berkumpulnya untuk hal yang haram, fala maka tidak makruh. Bal bahkan kadang-kadang wajib gitu. Kalau enggak bisa hilang tanpa itu gitu, kadang-kadang begitu ya. Ini ada baik. Kemudian wala tabul fil ma'ir raqid, jangan kencing di air yang menggenang, baik airnya sedikit atau banyak. Ini jangan kencing di air yang menggenang. Ini dan ada yang memerinci, yang mengalir atau yang
yang menggenang, ya, mengalir atau menggenang. Kalau mengalir ini boleh, yang penting airnya itu apa? Airnya itu banyak. Kalau air sedikit jangan. Dan kata-kata beliau, air yang diwakafkan, air yang dipakai untuk minum ini nggak boleh dikencingin. Ustaz, gimana kalau di kolam renang? Nah, ini kalau orang terganggu dengan kencing kita nggak boleh juga, itu kan air menggenang. Bahkan kata Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ini kalau di malam hari walaupun airnya itu air mengalir tetap nggak boleh. Kenapa? Kata beliau karena air mengalir air itu di malam hari itu ma'wal jin, tempat tinggalnya jin. Ini kata Imam Nawawi. Kemudian di bawah pohon yang sedang berbuah, ini jangan sampai di situ karena lagi buang air besar di bawah pohon berbuah. Terus nanti ada pohon yang jatuh, mangga misalnya, kena kotoran gitu kan, orang mau makan tuh sudah nggak nafsu gitu, sehingga mubadir kan begitu, mubadir. Ini nggak boleh. Ini kalau pohon berbuahnya milik sendiri, kalau milik orang lain haram jelas, nggak boleh. Wala fil juhri, jangan buang hajat kencing di lobang. Apa itu al-juhr? Lobang. Kenapa? Ini apalagi kalau itu lobang kita yakini ada hewan-hewannya, ada semut, ada apa, itu haram, mengganggunya. Ya. Ada jangkrik, ya kan. Ini bahkan ini pernah ada dulu ada kisah sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, semoga Allah meridhai beliau. Ketika beliau kencing di lubang itu dibunuh sama jin. Beliau dibunuh sama jin. Jadi beliau annahum qatalu Sa'ad bin Ubadah. Mereka bangsa jin kan, mereka ada yang tinggal di daerah di tempat tersebut, itu membunuh Sa'ad bin Ubadah ketika kencing di situ. Jadi ini tempat yang artinya tidak baik untuk buang hajat. Jadi menghindari tempat-tempat tadi yang bertiup angin, itu kadang lagi buang hajat anginnya berhembus kencang, jangan, dihindari tempat yang seperti itu. Baik. Berikutnya ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, ini sangat banyak, tapi saya ringkas saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di kamar mandi ya. Kalau kita istinja pakai batu, sunnah itar, sunnahnya diganjilkan 3, kemudian 5 ya. Tapi harus sampai bersih. Kemudian setelah istinja itu sunnah untuk menggosokkan tangan ke tanah, kalau misalnya pakai sabun ya. Dan istinja itu pakai tangan sebelah kiri. Ini hal-hal yang kotor itu tangan sebelah kiri. Jadi yang megang gayung atau megang batu itu tangan sebelah kanan, yang yang untuk dipakai untuk istinja itu tangan sebelah kiri. Dan ketika selesai istinja itu kita sunnah berdoa, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Sama-sama. Allahumma ya. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku, minan nifaqi, dari kemunafikan, wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku, minal fawahish, dari perbuatan keji, dari perzinaan dan lain sebagainya. Itu doa setelah kita beristinja. Kemudian ini ada hal yang perlu diperhatikan, berbicara boleh enggak Ustaz? Ngobrol di WC itu boleh apa enggak? Nah ini kata Syekh Nawawi, wa'lam, ketahuilah, annat takalluma, bahwasanya berbicara, walau bi ghairi dzikrin, walaupun selain zikir. Kalau zikir kan enggak boleh ya. Bismillah itu enggak boleh. Subhanallah enggak boleh di WC. Ini walaupun selain zikir, hanya kita masuk ke kamar mandi itu hukumnya makruh, walaupun tidak untuk buang hajat, kecuali ada keperluan. Kita masuk untuk apa? Ngisi ember yang sedang kosong. Itu sambil ngobrol itu sebenarnya makruh. Ya, kecuali ada hajat, lagi sampuan mati itu showernya. Tolong airnya mati, ya itu lain, itu boleh ada hajat. Ya, untuk nyapu, untuk yang lain itu sunnah tidak bicara. Kemudian wala yukrahu adzikru bil qalbi. Jadi
Kalau zikir dalam hati itu hukumnya sunnah. Bahkan yang terbaik zikir adalah kita merasa malu kepada Allah, merasa diawasi Allah, dan mengingat nikmat yang Allah keluarkan, yang Allah berikan, yaitu Allah keluarkan hal-hal yang mengganggu, ya kotoran kencing, itu kotoran BAB itu Allah keluarkan, dan Allah tetapkan yang bermanfaat, ya darah nggak ikut keluar. Ini kita renungkan, itu zikir yang paling utama ketika di kamar mandi. Kemudian adabnya tidak berlama-lama di WC. Ini jangan lama-lama. Dulu saya ingat bahwa di pondok itu kalau santri lagi ngantuk banget dibangunkan, larinya di WC, tutup WC-nya, tidur di situ. Ini kan tidur situ, ya kan. Digedok oleh lama-lama sekali tidur tidak ada. Ini nggak boleh, ini ya nggak boleh. Kemudian adamul abath bil yad, tangannya kemana-mana, ini nggak sunnah, ini makruh ya. Memandang ke kanan kiri, jadi harus nggak boleh hal yang sia-sia ya. Wa adamun nazar ila sama, ya, sebaiknya tidak melihat ke arah langit, ke arah kemaluan, bahkan itu mengurangi cahaya wajah. Dan nggak perlu melihat ke kotoran yang keluar, nggak perlu. Dan ketika kita istinja nggak perlu dicium, nggak perlu begitu. Cukup ini kelihatan sudah, kita bersangka sudah bersih, ya sudah, nggak perlu dicium, nggak sunnah ya, nggak sunnah. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika istinja. Ini masih banyak, tapi insyaallah itu beberapa hal yang sudah cukup. Ada pertanyaan mungkin seputar tadi adab ya, ini adab. Walaupun sebagian tidak wajib, tapi kalau adab sehingga sangat baik untuk dikerjakan. Monggo ada pertanyaan silakan. Monggo. WC. Nggih. Nggih. Matur nuwun, jazakumullah khair. Nanti kita akan bahas mengenai wudu, Pak. Wudu itu ada beberapa hal yang kita perlu diperhatikan. Kadang-kadang orang wudu itu rutinitas, mohon maaf. Dia wudu secara fikih sah, membasuh wajah, membasuh tangan, kaki, ya kan. Tapi secara adab kurang, sehingga wudunya itu kata para ulama mensucikan bagian yang zahir, belum yang batin. Bagaimana supaya wudu itu bisa sempurna? Dengan berdoa, ya kan. Ada zikir sebelumnya, ada doa sebelumnya, ya kan. Baca bismillah sebelum wudu. Bahkan Imam Al-Ghazali, dan itu juga diambil dari beberapa hadis walaupun itu tidak kuat ya, di Tarikh Ibnu Hibban. Itu ketika membasuh wajah sambil doa, ketika berkumur itu doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, supaya Allah mudahkan untuk beribadah, berzikir. Ketika membasuh wajah itu sunnah berdoa, Allahumma bayyid wajhi, Allah putihkanlah wajahku di kala nanti di yaumil qiyamah, wajah orang kafir pada hitam, wajah orang mukmin pada putih. Basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah berikan tulisan amalku dengan tangan sebelah kanan. Itu ada doanya. Nah, kalau di WC kan nggak bisa. Itu kan. Kalau di WC tidak bisa. Kalau hukumnya sah dan boleh ya, sah dan boleh. Tapi kalau untuk kesempurnaan memang sebaiknya di luar kamar mandi, sehingga ketika kita berwudu itu ada ihtisab. Setiap gerakan itu ada doanya. Setiap mengusap rambut itu ada doanya. Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar, ya Allah haramkanlah rambutku, kulitku dari api neraka. Itu namanya ihtisab. Ihtisab artinya Allah kan setiap amalan Tuhan kita disuruh untuk dua. Satu, ikhlas karena Allah, iman. Yang kedua, ihtisab, mengharapkan pahala. Kadang-kadang ketika wudu itu ngambang, ngelamun, ngobrol, ya kan? Nah, itu ada doanya. Ketika basuh kaki, Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat, ya Allah kokohkanlah kakiku ketika melewati siratal mustaqim, jangan sampai tergelincir. Ketika menghirup air ke hidung, Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah ciumkanlah kepadaku bau surga. Ketika membuang air dari hidung, ya Allah janganlah engkau ciumkan kepadaku bau neraka. Ketika mengusap telinga, ya Allah perdengarkanlah ke telinga saya panggilan masuk surga nanti ketika di yaumil qiyamah ada yang manggil untuk masuk surga. Karena orang kafir enggak mendengar panggilan itu. Nah, itu ada doa-doa
yang perlu dibaca ketika berwudu. Nanti kita akan bahas itu antara adab-adab ya, adab berwudu. Walaupun beberapa doa ini ada yang diambil dari para ulama, ada beberapa hadis yang walaupun tidak kuat ya, karena di Tarikh Ibnu Hibban, tapi karena ini tidak kuat, namun bisa membuat kita itu ihtisab. Itu beberapa ulama seperti Imam Ar-Ramli, Al-Mahalli, Al-Ghazali itu mensunahkan itu. Tapi beberapa ulama mengatakan ya itu enggak sunnah, enggak ada, memang tidak ada hadis yang sahih, enggak ada. Tapi karena itu membantu kita untuk berihtisab itu ya dianjurkan. Terus doa setelah wudu. Jadi bagaimana kalau wudu di kamar mandi di WC ya sah dan boleh sah. Hanya kalau mau sempurna tadi karena harus ada doa yang diucapkan itu sebaiknya di luar kamar mandi. Begitu. Yang kedua di WC harus dijaga jangan sampai tadi kena najis dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai, tetap harus dijaga. Makanya memang sebaiknya di tempat yang di luar kamar mandi sehingga kita bisa berzikir dan lain sebagainya, menghadap kiblat, itu memang keutamaan berwudu. Baik, ada lagi? Monggo silakan. Ada pertanyaan lagi? Nggih, nggih. Iya ya. Dibuang. Iya. Oh, memang itu memang got ya, memang untuk pembuangan. Oh iya. Okay. Itu memang untuk pembuangan itu. Okay. Ini yang memang yang nggak boleh, air yang memang bersih, air yang dipakai, apalagi yang haram itu air wakaf, air yang dipakai untuk untuk minum misalnya, atau untuk tadi kolam renang. Itu kan orang kalau dia tahu ada yang kencing kan nggak mau kita renang di situ, kan? Itu kan mengganggu orang lain maksudnya. Ya, tempat umum itu musabbal itu ya nggak boleh. Tapi kalau itu kan memang kakus itu memang pembuangan itu ya lain lagi. Itu kan memang pembuangan memang di situ. Walaupun ya tadi kalau kata apa tadi Imam Nawawi jangan membuang air di air yang menggenang. Kalau air yang mengalir ini tidak makruh kalau airnya banyak di sungai misalnya dan di siang hari. Kalau di malam hari memang ada ulama yang mengatakan itu tempat tinggalnya jin, sehingga sebaiknya dihindari buang air di malam hari di air baik yang menggenang atau yang mengalir. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cekap nggih ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah berkahi, Allah ridhai. Banyak kurang, banyak khilaf mohon dimaafkan. Kata para ulama, doa yang mustajabah, doa ketika selesai ibadah, dan ibadah yang afdal adalah thalabul ilmi. Kita doa pada Allah, semoga Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, diberikan ilmu yang bermanfaat, kesehatan dalam badan kita, dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadlilna wa fi a'yun nasi fa'azimna. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghna fadlika amman siwak. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kami, ampunilah orang tua kami, guru-guru kami, teman-teman kami, jamaah masjid kami, dan umat Islam seluruh alam. Ya Allah, jagalah diri kami ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang kuat ya Allah, yakin yang mantap ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang luas, yang halal, yang berkah ya Allah, anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah, kesembuhan dari segala penyakit-penyakit ya Allah, penyakit yang zahir maupun yang batin. Jauhkanlah dari hati kami ya Allah,
sifat-sifat yang tercela ya Allah, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki ya Allah, gantilah dengan sifat-sifat yang baik, sifat yang Kau ridhai ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansuril muslimina fi Palestin, Allahumma ansurhum nasran aziza, waftah lahum fathan qariban mubina, waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, banyak kurang, banyak khilaf, mohon dimaafkan. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.